Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya, pada sehat atau ada yang gak enak badan? Sehat, Pak, sehat. Sehat, Al- Pak. Sehat, Alhamdulillah Pak. kalau pada sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kita belajarnya juga enak gitu. Oke, mungkin boleh Aldiansyah selaku ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Pak. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Oke, terima kasih Aldiansyah. Eh, Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang nilai dan norma. Oke, sebentar Bapak share screen dulu. Nah, gimana? Udah masuk belum share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi pada pelajaran hari ini atau pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai nilai dan norma. Nah, harapannya untuk anak-anak semua, setelah mempelajari pelajaran nilai dan norma ini, anak-anak semua dapat mengetahui dan memahami definisi dan jenis-jenis nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, kenapa sih kita harus pelajarin nilai dan norma ini? Jadi, nilai dan norma ini memiliki peran penting dalam setiap masyarakat. Nah, artinya juga memiliki peran penting bagi kita semua nih, karena kan kita bagian dari masyarakat. Nah, hal tersebut dianggap penting karena nilai dan norma ini mengatur tata cara kehidupan setiap masyarakat atau makhluk sosial. Oke. Nah, mungkin yang pertama kita harus memahami dulu nih mengenai pengertian nilai dan norma itu. Jadi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, sedangkan nilai sosial adalah anggapan yang berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang mengenai sesuatu hal yang benar. Nah, jadi nilai ini secara singkatnya mengenai sebagai pemikiran mengenai apa yang buruk dan baik di dalam masyarakat. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, jadi sedangkan norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oke, nah coba nih, di fotonya foto apa nih? Siswa menyontek, Pak. Oke, bagus. Jadi benar, ini adalah siswa mencontek. Nah, contohnya, jadi siswa yang mencontek tadi akan diberikan sanksi berupa aturan sekolah yang udah diterapkan atau berlaku di setiap sekolahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa aturan atau norma yang ada di masyarakat terbentuk karena adanya nilai-nilai tertentu dalam masyarakat atau nilai merupakan sebuah landasan dari dibentuknya suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi nilai itu mengenai baik dan buruknya setiap perilaku dan normanya itu yang mengatur setiap perilaku baik atau buruknya. Jadi seperti itu ya anak-anak semua. Gimana sampai sini paham gak nih tentang konsep nilai dan norma ini? Oke, semoga paham semua ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis nilai. Jadi jenis-jenis nilai itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada nilai material, nilai vital, dan juga nilai kerohanian. Jadi nilai material ini adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani atau kehidupan manusia. Nah, contohnya seperti makanan dan pakaian.
Nah, kalau boleh nih disebutin teman-teman tentang contoh nilai material yang lainnya nih selain makanan dan pakaian. Ada lagi nggak nih selain contoh itu? Boleh nih S2 mungkin. Rumah, Pak. Bener nggak? Oh, bener banget. Rumah juga termasuk nilai material karena bermanfaat bagi kehidupan manusia. Betul, betul. Oke, selanjutnya ada nilai vital. Nah, nilai vital ini merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Nah, misalnya jaring untuk nelayan memancing. Nah, kan jaring itu bisa berguna untuk membantu kegiatan atau aktivitas nelayan. Oke, boleh Aldiansa bisa disebutin nggak nih contoh yang lainnya selain jaring untuk nelayan? Alat pancing, Pak. Oke, betul alat pancing, bener banget ya. Alat pancing juga termasuk nilai vital untuk membantu nelayan untuk mendapatkan ikan. Nah, yang selanjutnya ada nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini meliputi nilai kebenaran yang berarti bersumber dari unsur akal manusia. Contohnya seperti hakim yang bertugas memberi putusan terhadap pengadilan. Nah, yang kedua ada nilai keindahan. Nilai keindahan ini berasal dari perasaan dan estetika manusia. Contoh seperti ada orang yang suka menanam tanaman hias di rumahnya. Nah, yang ketiga ada nilai kebaikan atau nilai moral yang berarti berasal dari kehendak atau kemauan manusianya sendiri. Contohnya seperti tidak memotong pembicaraan orang lain atau mau meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Nah, itu kan sebuah bentuk kebaikan. Nah, yang terakhir ada nilai religius. Nah, nilai religius ini merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya seperti kita beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang kita anut masing-masing. Oke. Nah, tadi kan udah jenis-jenis nilai nih. Mungkin sekarang kita lanjut ke jenis-jenis norma. Nah, yang pertama itu ada norma agama. Norma agama atau religi memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan yang kita percayai. Nah, norma agama ini juga terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan untuk manusia bertingkah laku. Jadi norma agama ini sifatnya mutlak karena diatur sesuai dengan kepercayaan kita. Nah, Bapak mau tanya nih, kalau kita melanggar norma agama nih, apa sih yang akan didapat gitu? Boleh, Estu, Dosa, apa nih? Pak. Betul, dosa. Jadi kalau kita melanggar norma agama, kita akan mendapat dosa. Oke, selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang serta menjadi kebiasaan kita nih. Nah, norma kesusilaan ini merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Nah, seperti pada gambarnya nih, ada anak anak kecil kalau sebelum berangkat sekolah itu salim dulu ke orang tuanya karena udah menjadi kebiasaan dari kecilnya gitu. Dan kalau kita melanggar norma kesusilaan ini, itu erat kaitannya dengan agama juga. Nah, kalau kita melanggar itu nanti bisa berdosa juga. Misalnya kita kayak ini gak salim dulu, gak pamit dulu ke orang tua kalau mau kemana-mana, itu nanti bakal berdosa juga. Oke, selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang jelas dalam kita bermasyarakat dan bernegara, kita harus punya rasa kesopanan. Nah, seperti kita lihat pada gambar yang udah Bapak tampil ini. Nah, itu terlihat kalau ada satu orang yang
semena-mena gitu, duduk di angkutan umum. Padahal itu udah jelas aturan tidak boleh duduk di situ dan ditambah lagi dengan kakinya dinaikin gitu. Akhirnya mengganggu orang lain dan dinilai tidak sopan. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir itu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu seperti lembaga pemerintah dalam suatu negara. Contohnya kan kita Indonesia ini negara hukum ya. Jadi kita udah diatur nih, udah diatur oleh beberapa perangkat hukum yang udah dibuat oleh lembaga-lembaga resmi. Nah, norma hukum ini bersifat memaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Nah, contohnya kalau kita lihat di gambar, itu ada beberapa orang mengantri untuk bayar pajak. Karena kan kita udah diatur ya, dalam hukum kita itu setiap warga Indonesia memiliki penghasilan itu wajib membayar pajak. Nah, yang kedua itu contoh pelanggaran norma hukum. Nah, ada tiga siswi sekolah SMP yang membawa motor. Nah, kenapa nih eh, tiga siswa SMP ini melanggar norma hukum? Coba nih, Anggun, boleh? Kenapa tiga siswi ini melanggar norma hukum? Iya Pak. Kalau menurut saya sih kan anak SMP itu belum itu ya Pak dapat surat izin mengemudi, jadi dia melanggar norma hukum. Oke, betul banget ya, anak-anak semua. Jadi, eh, tiga siswa SMP ini melanggar norma hukum karena yang disebutin oleh Anggun tadi, belum punya SIM atau surat izin mengemudi. Ditambah kan untuk kendaraan bermotor itu, untuk dalam bobot yang dewasa itu maksimal dua orang juga. Ini udah bertiga, ditambah lagi nggak pakai helm. Ini jelas jelas melanggar norma hukum karena mengganggu pengendara lain ataupun berbahaya untuk pengendara tersebut. Oke, gitu. Mungkin sebelum Bapak mau menyampaikan tugas untuk minggu depan, boleh nih Bapak mau mereview dulu pemahaman kalian terkait materi yang sudah Bapak sampaikan dan udah kalian pahamin juga. Eh, nah, coba nih S2. Tadi Bapak udah sampein jenis-jenis nilai itu ada tiga. Boleh nih disebutin. Nilai apa aja sih? Halo, S2. Mungkin S2 lagi kendala sinyal ya. Kita ganti ke Aldiansa nih coba disebutin. Bapak maaf, tadi saya habis ini Pak, wifi-nya terkendala. Oke, nggak Jadi saya apa-apa. baru coba. Nggak apa-apa S2. Tadi udah dengerin S2 tentang jenis-jenis nilai kan? Nah, boleh nih S2 sebutin jenis-jenis nilai tadi ada tiga kan? Nah, apa aja sih jenis-jenis nilai? Jenis-jenis nilai Pak ya Pak. Heeh. Tadi Bapak itu jelasin jenis-jenis nilai itu kalau nggak salah ada tiga ya Pak ya. Ada Betul. nilai material, terus nilai vital, sama nilai kerohanian. Oke, benar banget ya yang dibilang itu. Jadi teman anak-anak semua boleh nih dipahamin lagi tentang tiga jenis-jenis nilai ini terkait pengertiannya ataupun contoh-contohnya. Oke, lanjut satu pertanyaan lagi. Boleh Aldiansa, tadi udah mau on mic juga. Apa sih ya jenis-jenis norma ini ada berapa sih dan sebutin gitu. Norma hukum, Pak. Terus norma sosial. Oke, lanjut. Apalagi? Lupa apa satu lagi, Pak? Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak sebutin lagi ya. Jadi norma itu jenis-jenis norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, harus diingat nih anak-anak empat jenis norma yang ada di masyarakat.
Oke. Nah, mungkin juga udah paham semua ya terkait pembelajaran hari ini. Bapak mau ngasih tugas sedikit aja. Jadi tugasnya coba kalian buat poster mengenai materi peran, nilai, dan norma dalam masyarakat. Nanti pengumpulannya boleh di-upload ke sosial media Instagram kalian dan tag Bapak ya, jangan lupa ya. Oke, gimana? Paham sampai sini terkait materi yang udah Bapak jelasin dan tugasnya? Atau ada Paham, pertanyaan? Bapak. Sudah cukup, Bapak. Oke, bagus Anggun. Yang lainnya semoga paham juga ya kayak Anggun. Oke, nah karena pembelajaran Bapak sudah selesai, mungkin sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa dikerjakan juga tugasnya dan dipahamin lagi terkait jenis-jenis nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.